Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, perkenalkan kembali nama saya Bimo Kusumo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Betul, dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dari perawatan S1 Pak. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah materi penyembuhan dengan demam tifoid kepada anak bapak yang sedang mengalami sakit. Nah, dengan tujuan ini saya memberikan sebuah materi yang akan disampaikan kepada saya dan Bapak, dan Bapak diharapkan Bapak bisa memahami tentang demam tifoid dan perawatannya dan cara pencegahannya ya Pak ya. Apakah Bapak bisa berkenan untuk melanjutkan media penyembuhan ini Pak? Oh iya, terus. Ya, saya akan menyampaikan sebuah materi ini dengan media laptop. Nanti kita bisa bahasa bersama ataupun berbagi ilmu ya Pak ya. Ya. Ya, yang pertama yaitu tentang pengertian tentang tifoid ya Pak ya. Tifoid itu adalah demam, penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu ya Pak ya. Penyebab penyakit demam tifoid adalah bakteri Salmonella tifoid, dan tanda gejala yang biasanya terjadi itu demam berlangsung selama 3 minggu, terus tidak kotor, perut bumbung, nanti pada demam besar, apatis seperti kemarin Bapak, dan suhunya tinggi 37,8. Kemarin saya sudah cek ya kepada Bapak. Terus efek samping dari yang ditemukan adalah pendarahan usus, perforasi berbolong-bolong pada usus, peradangan pada rongga perut, bronkitis dan miokarditis dan meningitis. Dan yang selanjutnya itu cara penularannya ya Pak ya. Dapat menular melalui makanan dan minuman terbuka atau tercemar bakteri yang berasal dari feses dan urin atau dari seseorang yang telah merawat pasien tifoid yang tidak mencuci tangan. Ya contohnya kemarin menyebabkan sakit demam yang sudah 5 hari, yaitu menularnya itu bisa disebabkan karena mungkin anak yang suka jajan di luar, dia tidak mencuci tangan, dia tertular dari lalat yang menempel pada makanan itu, mungkin terkena, lalu terjadinya penularan seperti itu Pak. Dan perawatan anak bapak dan penyakit tifoid itu ya, tidak boleh tidur dengan anak lain, mungkin ibunya yang harus menemaninya, tetapi tidak boleh duduk di tempat tidur pasien ya Pak ya. Dianjurkan untuk anak bapak yaitu tirai baring selama masa sakit. Terus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung. HP saya agak ini. Oh ya silakan. Ya, yaitu sebenarnya Pak ya. Tadi kan saya sudah mengajar tirai baring kepada pada bapak, besok bisa diajarkan lagi Pak ya. Terus makanan yang harus dikonsumsi oleh anak bapak untuk diingatkan lagi yaitu kalori, cairan, protein yang mengandung banyak serat ya Pak ya. Dan perawatan selanjutnya yaitu yang paling penting adalah ketika suhu anak bapak yang mungkin sulit turun, yang sudah ditangani atau sudah dipindah menjadi kemarin, saya akan mengajarkan lagi teknik tentang tepit water sponge ya Pak ya. Nah, tapi saya mengajarkannya dengan media yang lain ya Pak ya. Nanti Bapak bisa mengajarkan kepada anaknya, mungkin bisa diterapkan pada anaknya Pak ya. Saya ambil dulu medianya. Ini semula media boneka saja Pak ya. Iya. Lalu ini baskomnya yang sudah diisi air. Air hangat ya? Iya, seharusnya air hangat ya Pak ya. Sebenarnya ada, boleh menggunakan kain atau boleh menggunakan ini kanebo ya. Teknik water sponge itu bertujuan untuk menurunkan suhu badan pada setiap jaringan periferal ya Pak ya, itu di bagian dahi, di aksila, di perut, dan di bagian tangan sini Pak ya. Ya, pertama Bapak ambil ini dulu, terus Bapak cuci, direndam dulu, terus lalu tempelkan di bagian dahi, dan terus selanjutnya Bapak bisa praktek kembali ya, sekitar diamkan selama 6 menit, terus nanti diambil lagi, kemudian di aksila sini, di sini, tempel dulu di sini,
Jangan lupa untuk selalu setelah diambil di sini dicuci dengan air bersih, lalu gunakan air tadi ya Pak ya. Mungkin teknik butter spank itu lebih efektif untuk menurunkan suhu badan anak ya Pak ya. Apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Bapak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan ataupun tentang teknik butter spank yang bisa digunakan untuk Bapak pada anak? Udah itu loh, ini udah paham banget ini, Oh ya. sangat jelas. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun kata-kata yang berkurang berkenan ya Pak ya. Saya pamit undur diri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.